Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengenalan Cisco. Baik, pada pembahasan ini akan dibahas tentang pengenalan PROM dan interface CLI dari router Cisco. Terlihat di sini ada sebuah emulasi atau sebuah router 1841. Lalu saya akan klik. Ini adalah saklar. Saya akan aktifkan saklar on off-nya. Pada saat router booting, yang akan terlihat pada layar konsol jika terhubung dengan PC dan kabel konsol akan terjadi proses pemekaran file. Di sini terlihat ada self decompressing the image. Dibaca dari flash. Selain itu juga ada informasi tentang versi iOS, informasi fisik seperti jenis prosesor, jumlah I/O, jumlah NVRAM, komplek flash, dan versi dari iOS yang digunakan. Karena baru pertama kali digunakan, maka tidak ada konfigurasi apapun atau masih kosong. Di sini dia menanyakan configuration dialog. Pada saat ini saya akan pilih no. Enter. Inilah tampilan awal dari sebuah command line interface Cisco router. Untuk masuk ke dalam modus yang pertama yang dikenal dengan PROM user execute, cukup tekan enter. Terlihat di sini PROM-nya lambang tanda lebih besar. Ini adalah kondisi untuk user exit. Saya bisa berpindah-pindah antar tempat mode atau tempat kondisi dari konfigurasi dan level CLI dengan cara mengetikkan perintah. Misalnya, dari user exit mode saya ingin berpindah ke privilege exit mode, maka saya bisa tuliskan enable. Lihat di sini, dia sudah berpindah. Beberapa perintah yang tidak bisa berjalan di user exit akan aktif di privilege exit. Untuk masuk ke modus konfigurasi, saya cukup mengetikkan perintah configure terminal. Untuk mundur kembali, saya bisa mengetikkan exit. Jadi, untuk bisa mundur dari privilege exit, saya bisa ketikkan disable, enable, perintahnya cukup simpel, bukan? Dari sini saya bisa masuk kembali ke konfigurasi terminal. Terlihat ini adalah global configuration load. Dari sini saya bisa masuk lagi ke modus yang lebih dalam. Misalnya ke modus untuk konfigurasi interface. Saya berikan interface-nya. Interface Ethernet 0/0. Terlihat di sini saya sudah masuk ke specific configuration mode. Saya bisa keluar dengan cara mengetikkan exit 2 kali, atau pada beberapa iOS diizinkan juga mengetikkan N. Enter sekali lagi. Sudah keluar dari privilege exit. Jika hanya ingin mundur satu persatu, gunakan exit. Oke.
itu tentang berpindah antar mode. iOS juga mendukung tentang auto compression. Misalnya, saya ingin memunculkan atau memberikan perintah versi show version dari iOS yang bersangkutan. Maka saya bisa ketikkan show ver. Dia akan melengkapi karena kemungkinan dari ver hanyalah version. Maka show version adalah versi, maka dia akan menambahkan show version adalah akan menampilkan isi dari versinya. Ada karena banyak lebih dari satu halaman di sini terlihat tulisan more. Dalam kondisi more, saya bisa menekan tombol enter untuk melihat per baris atau menekan tombol spasi untuk melihat per halaman. Oke, contoh berikutnya lagi adalah show run. Saya ketikkan show run. Tab. Oh, ternyata run itu hanya cocok untuk running config. Enter. Ini adalah isi dari show running config. Oke, contoh berikutnya lagi adalah sini saya akan memberikan S, perintah S. Kalau saya bingung, tapi saya tahu perintahnya diketikkan dengan huruf S, tapi berikutnya saya lupa, maka saya bisa tekan tombol tanda tanya. Oh, ternyata perintah-perintah yang berawalan dengan huruf S ada 4: send, setup, show, dan SSH. Kalau saya mau show, saya sini ketikkan show spasi tanda tanya, maka akan ditampilkan daftar kemungkinan show apa saja yang didukung dari previous exec. More, ada banyak. Nah, di sini selain menggunakan tab dan kombinasi tanda tanya, sebenarnya kita bisa saja menggunakan singkatan. Misalnya SH. SH ini untuk show. Karena tadi di sini ada 4 kemungkinan: send, setup, show, dan SSH. Jika saya singkat dengan SH, berarti pasti adalah show. Show dan running config sesingkat RU. Enter. Maka tampilannya akan sama dengan jika kita ketikkan show running config. Karena kebetulan tidak ada perintah lain yang memiliki awalan yang sama. Model ini tidak disarankan jika kalian sering dan terbiasa menggunakan CLI dari router. Oke, di sini ada bantuan tanda tanya jika saya ingin memberikan konfigurasi tertentu. Contohnya dalam mengatur waktu. Pada previous exec saya ketik waktu. Waktu itu adalah clock. Enter. Incomplete command. Belum lengkap perintahnya. Oke, kalau gitu ada kemungkinan apa saja clock itu? Maka kita akan tuliskan clock spasi enter. Bertanya. Clock itu hanya ada satu, yaitu set. Tolong diperhatikan, set ini, set the time and date adalah penjelasan dari si set. Set untuk mengatur waktu dan tanggal. Saya ketik lagi di sini clock set. Misalnya saya memasukkan angka 6 Juni 2012. Enter.
invalid input deleted at point marker. Dia bilang dia tidak kenal tanda ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti format yang sudah ditentukan. Karena saya tidak hafal untuk menulis tanda apalagi, maka saya berikan clock set spasi tanda tanya. Tanda kita harus menuliskan hours, minute, dan secondnya. Baik, saya akan ketik di sini hoursnya 15, minute-nya 17, dan secondnya misalnya saya salah input, yang seharusnya secondnya antara 0 sampai 59, tetapi saya memasukkan angka dengan 99. Enter. Maka dikatakan lagi invalid input deleted at point marker. Jadi sebenarnya Cisco sudah sangat membantu dengan mengecek error. Ini saya perbaiki dengan 9. Enter. Masih incomplete comment lagi. Atau apa yang kurang? Kemudian saya klik ini spasi tanda tanya. Ternyata saya harus menuliskan hari dan bulannya, tanggal dan bulan, menggunakan format bahasa Inggris. Maka saya tuliskan di sini 6 Juni. Enter. Masih incomplete comment. Tentu saja yang terakhir kali adalah tahunnya, year. Saya masukkan lagi clock set hours 15, minute 17, dan second 59, tanggal 6 bulan Juni tahun 2012. Maka sudah benar. Demikianlah kiranya pembahasan singkat tentang prompt pada iOS. Bagaimana berpindah antar mode, fitur auto compression, context sensitive hop, dan contoh dari error message. Semoga berguna. Terima kasih.